Hello guys, welcome back again to my channel. Masih bersama saya Adi di Next Level. Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview salah satu game yang barusan rilis, yaitu Fire Emblem Engage. Game ini rilis di tanggal 20 Januari lalu, eksklusif hanya di platform Nintendo Switch. Oke, jadi kita langsung aja ke reviewnya. Cerita ini dimulai ketika Alear atau disebut sebagai The Divine Dragon dan sekelompok pahlawan yang lain dan didukung oleh emblem mereka bertempur dan berhasil mengalahkan Sombron atau yang disebut sebagai The Veil Dragon. Tapi akibat pertempuran tersebut, Alear terjatuh dan tertidur selama 1000 tahun dan ketika terbangun, dia mendapatkan dirinya telah kehilangan ingatannya. Dan benua Elyos yang merupakan latar belakang dari game ini kembali mendapatkan ancaman dari kebangkitan Veil Dragon. Di sini Alear berusaha untuk menyatukan kembali ingatannya dan dia akan dibantu oleh beberapa karakter lain dan berusaha untuk menemukan kembali 12 cincin emblem yang tersebar di seluruh Elyos dan memulihkan perdamaian di benua tersebut. Jadi guys, kalian akan berpetualang melintasi kerajaan menemukan teman baru untuk mencari ke-12 cincin tersebut. Hal itu akan menjadi inti dari game story ini. I know my name, but that's about it. You can't remember anything else? Maybe you're just feeling groggy because of all that sleep. But I don't even know who I am. Fret not. Such lapses in memory are to be expected after sleeping for so long. If I may, you are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. Fire Emblem Engage memiliki 3 tingkat kesulitan, yaitu normal, hard, dan juga maddening. Dan ada 2 mode yang dapat kalian pilih, yaitu casual dan juga classic. Oke, jika kalian baru memulai memainkan game ini, gua sarankan kalian memilih tingkat kesulitan normal dan modenya kalian bisa pilih casual. Karena mode casual akan menonaktifkan permadeath, yaitu di mana tim kalian akan hilang selamanya jika kalah dalam pertarungan. Sedangkan jika permadeath ini nonaktif, tim kalian akan mati namun akan dibangkitkan kembali setelah pertarungan berakhir, sehingga dapat kalian gunakan kembali di pertarungan berikutnya. Setelah kalian paham mekanisme permainannya dan ingin merubah tingkat kesulitannya, bisa kalian lakukan ketika berada di Somniel. Di sini kalian akan memainkan sebagai Alear, dan di awal game kalian bebas menentukan apakah akan bermain sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Saat kalian berkeliling dunia, kalian akan bertemu dengan beragam karakter dan mengunjungi beberapa tempat ramai yang berfungsi sebagai medan perang. Jadi secara struktural game ini mengambil pendekatan yang berbeda dibanding seri sebelumnya, yaitu Three Houses, baik dalam alur cerita maupun permainannya dengan memperkenalkan beberapa mekanisme pertarungan baru. Fire Emblem Engage adalah game RPG dengan sistem pertarungan strategic turn-based, yang di game ini menampilkan sejumlah inovasi pada gameplaynya. Seperti yang telah gue sampaikan di awal tadi, bahwa misi kalian adalah untuk mengumpulkan 12 cincin emblem yang tersebar di seluruh Elyos. Cincin tersebut seperti menampung arwah dan kekuatan dari para superhero yang legendaris seperti misalnya Marth, Roy, dan Ike yang telah kita kenal di game Super Smash Bros. Lalu ada juga Byleth yang kita kenal di game Three Houses, dan ada juga Lucina yang kita kenal di game Fire Emblem Awakening. I am known as Marth. Jadi ketika cincin tersebut dipakai oleh salah satu anggota unit kita, cincin ini akan memberikan peningkatan statistik, akses ke senjata mereka, serta kemampuan khusus untuk karakter tersebut. Kalian bisa menyatu dan berubah menjadi lebih kuat, karena dengan menggabungkan cincin yang tepat dengan unit yang tepat, kalian dapat membalikkan keadaan dalam pertempuran. Biasanya gue memasangkan contoh Marth, itu sering gue pasangkan dengan Alear, kemudian Sigurd dengan Volgado atau kadang Louis, Celica dengan Celine atau Ivy. Intinya kalian bebas bereksperimen dengan pasangan emblem kalian. Tidak ada pasangan yang benar-benar menonjol antara emblem dengan unit kalian. Fate has brought us here.
Selain itu yang menonjol di sini adalah pembaruan sistem Weapon Triangle yang kembali lagi sejak sempat absen di Fire Emblem Three Houses. Sistem Weapon Triangle itu ibarat kayak gunting kertas batu. Jadi misal pedang menang lawan kapak, kapak menang lawan tombak, dan juga tombak bisa menang melawan pedang. Tapi di game ini sistem itu berubah secara drastis. Kalau di game sebelumnya dengan sistem ini berarti kalau kita unggul senjata, maka statistik kemenangan kita akan lebih besar. Nah, di Fire Emblem Engage ini ada sistem baru yang disebut Break. Jadi jika kita menyerang lawan dengan menerapkan Break, ini akan membuat musuh tidak bisa melakukan serangan balasan hingga giliran berikutnya. Status break ini dapat kalian dapatkan jika kalian mengenai lawan dengan senjata yang memiliki keunggulan. So, sangat penting untuk memilih senjata atau unit yang memiliki keunggulan dibanding unit lawan. Nah, begitu juga sebaliknya. Bukan cuma dari pihak kalian yang bisa menerapkan sistem break ini, dari pihak musuh pun juga bisa menerapkan break ini ke tim kalian. Oh iya, ada juga fitur Draconic Time Crystal juga ya, yang berfungsi untuk memundurkan waktu supaya kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Do you know what this is? The Draconic Time Crystal. An artifact capable of reversing time itself. There is a limit to its power, but still, it could give us a keen advantage. Time crystal, huh? So it's not just a pretty piece of jewelry. Since we have it, I suggest we put it to use. Give it a try. Okay, now let's talk about visual dari game ini. Kalau kita compare antara Engage dengan Three Houses, menurut gua ya Engage ini memiliki visual yang jauh lebih bersih, frekuensi gambar juga terlihat lebih konsisten, dan cutscene animasinya juga terlihat lebih bagus. Seolah-olah Intelligent System selaku pengembang dari game ini mengidentifikasi kekurangan teknis dari Three Houses dan menyelesaikannya di game Engage ini. Peningkatan game ini tidak hanya di masalah teknis, tapi juga di estetika. Warna-warni cerahnya jauh lebih estetis dibanding coklat rata di Three Houses. Medan perangnya juga dipenuhi dengan warna biru dan hijau yang cukup bagus, sehingga bisa memberikan nuansa yang sepenuhnya beda jika dibanding Three Houses. Oke guys, kesimpulan gua, Fire Emblem Engage ini adalah game RPG berbasis strategi solid yang menawarkan mekanisme pertempuran yang cukup seru, karena ada penambahan fitur Ring Emblem dan juga fitur Break. Cuma kalau menurut gua sih dari segi cerita terkesan biasa aja dan kurang mendalam. Kurang greget lah kalau menurut gua. Cuma overall menurut gua ini game yang sangat bagus dan layak kalian mainkan. Terutama buat kalian yang suka dengan game berbasis strategi. Oke, untuk penilaian dari gua untuk game ini, gameplaynya gua kasih nilai 9 dari 10. Ceritanya gua kasih nilai 5 dari 10 karena ceritanya itu tadi kurang mencekam lah, kurang nendang. Art style-nya gua kasih nilai 8 dari 10 karena gaya animenya menurut gua keren banget sih kalau menurut gua ya. Kemudian grafiknya gua kasih 8 dari 10 karena ya lebih baik dibanding Three Houses meskipun nggak luar biasa sih. Jadi secara overall gua kasih skor 75 untuk game ini. Oke guys, itu tadi review singkat mengenai game Fire Emblem Engage. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya gue semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng supaya kalian tahu kalau gue upload video yang baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu jaga kesehatan dan see you in next video.